kembali lagi di Pesan Kecil Podcast gitu ya. Bersama saya Bintoro dan partner saya Bapak Zebeda. Ya kan? Dan di konten hari ini kita mau membahas sesuatu yang seru gitu ya. Yang lagi hot topic banget. Yaitu seputar media. Seperti yang kita tahu ya kan, cara paling mudah untuk menaikkan rating atau menaikkan engagement adalah membahas sesuatu yang viral, ya kan? Karena saya merasa atau kami merasa bahwa podcast ini belum viral gitu ya. Jadi kita viralkan saja dengan topik yang hari ini gitu ya. Oke. So, hari ini kita akan bahas media. Nah, menurutmu Zeb, media itu apa menurutmu? Sesuai namanya ya, media itu adalah tempat gitu, tempat untuk ya space lah gitu ya, media. Tempat untuk menyalurkan. Jadi kayak misalnya ada apa itu, media ruangan gitu. Kayak misalnya kamu mau mentransfer suara kan harus ada media loh, itu loh maksudnya. Wih. Kalau misalnya kamu di luar angkasa, waduh kok jadi science gitu. Ya kalau misalnya ya gampangnya gitulah, kayak media untuk menyampaikan gitu ya, atau menyalurkan gitu ya. Jadi untuk media ini kali ini kan kita bahasnya untuk media-media berita itu, kayak media-media apa ya, acara-acara gitu kan ya gitu. Jadi menurutku media adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi, konten. Ya gitulah. Konten. Iya. Jadi karena biar nggak salah ya, saya mengutip kembali nih. Ya, bagus. Saya kutip kembali dari fintech.id, pengertian Fintech. media gitu ya. Fintech ya. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan Wah. meningkatkan pemahaman penerima pesan. Wah. Ada benernya kan Sangat berarti aku? scientific. Ada Loh, benernya bener. berarti. Aku nggak bilang kalau kamu salah. Aku nggak bilang kalau kamu salah. Cuma kurang Nggak tepat kok, betul. memang. Enggak, bukan kurang tepat, tapi maksudnya tadi key point-nya yang ZB bilang itu kan kayak suatu wadah. Nah, media itu betul, itu kayak wadah di mana kita itu bisa menyampaikan sesuatu dengan harapan audiens yang dengar atau orang yang dengar itu dapat sesuatu gitu ya, untuk meningkatkan pemahaman. Nah, itu yang aku bilang dapat sesuatu. Nah, media itu ada banyak pastinya, termasuk ya kalau di zaman mungkin beda ya, kok zaman dulu konvensional itu kayak media itu kayak terbatas gak sih? Kalau zaman dulu waktu kita SD, waktu kita ya SD SMP lah ya, maksudnya media itu kayak radio ya gak sih, TV. Ya mungkin TV itu bisa dikatakan kayak orang-orang kaya aja yang punya gitu. Jadi kayak ceritanya ibu bapak kalian kan pasti kayak, oh iya kita nonton TV itu pasti di pos ronda gitu kan. Kayak misalnya nonton bola itu pasti di pos ronda gitu kan. Ya, Itu kan cerita betul. zaman dulu gitu. Tapi kalau sekarang sih ya kamu beli 12 inci aja udah second bisa gitu ya. Gitu. Yang penting kan TV Nah, gitu. betul. Nah, itu yang juga membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Karena kan kenapa kok dulu itu media itu kayak lebih kecil, lebih sempit gitu ya. Karena satu, perkembangan teknologinya belum semaju sekarang. Iya. Makanya harga TV dulu itu sangat mahal sih. Maksudnya terlepas inflasi dan apa, tapi maksudnya susah terjangkau untuk semua orang gitu loh. Hanya orang-orang tertentu. Iya. Makanya yaitu yang tadi saya bilang, kalau biasanya nonton bola ya di pos ronda atau di mana gitu ya. Soalnya nggak kayak sekarang. Sekarang itu kayak TV itu kayak lebih ke perabotan ya. Mungkin maksudnya udah ya perabot gitu loh. Iya. Nah, tapi juga yang dulu yang menarik itu juga media itu juga koran itu termasuk media loh. Ya nggak sih? Maksudnya waktu kita kecil kan mesti kan di rumah itu kan kayak langganan koran per minggu nggak sih? Per hari ya? Atau per minggu ya? Aku lupa. Per hari dong. Per hari ya? Iya dong, kalau per minggu kan berita Selasa sampai Minggu lewat bro. Oh iya, sorry lah. Iya. Kelihatan nggak pernah baca koran. Loh, mungkin bacanya nggak apa-apa, tapi yang kebaca tuh berarti kau nggak pernah ngeliat koran tergeletak di depan rumah gitu. Ya pernah sih. Duh lah ya itu kan pasti setiap hari.
Iya, betul, betul. Nah, media zaman dulu itu media zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget. Kalau zaman dulu itu nggak semua orang punya dan Oke. kayak lingkupnya kecil. Mungkin dulu itu kayak cuman TV, koran sama radio. Ya, benar. Ya nggak sih? Maksudnya Benar. cuman Iya itu. dong, kemerdekaan kita aja disiarkan melalui radio, bro, gitu. Betul, betul. Radio. Nah, tapi beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu kayak media itu bener-bener banyak banget gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya kita bisa akses segala sesuatu dengan adanya internet. Mungkin Dan ya jenis internet. jenis medianya yang nggak seberapa Iya, banyak gitu kan. betul. Cuma nambahnya kan misalnya internet gitu kan. Cuma nah di Betul. internet itu isinya yang banyak, channelnya gitu. Channel Betul, channel betul. TV, channel radio ini punya namanya IP gitu ya. Gitu IP, website, sorry. Iya, Website kayak gitu. betul. Nah, jadi kayak zaman sekarang itu kayak bener-bener kamu bisa, maksudnya media itu dengan bertambahnya internet gitu sebagai media. Yoi. Itu sudah banyak sekali merubah media gitu loh. Maksudnya cara kerja media itu udah berubah. Kayak sekarang kita ya aku nggak tahu kalau kalian ya para pendengar. Tapi jujur ya aku sudah nggak pernah lihat TV sih. I mean TV konvensional tak nyalakan terus aku cari berita itu enggak sih. Aku nggak pernah lihat TV. Nah beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kayak semua itu di TV. Maksudnya kita tahu headline news, kita tahu di Indonesia ngalamin apa atau kondisi mancanegara ngalamin apa itu semua di TV. Kalau di radio jujur aku nggak ngikuti sih. Tapi dulu itu tersentral di TV. Makanya kan kayak banyak kan acaranya di TV. Iya, iya. Maksudnya banyak. Nah tapi sekarang Lebih tepatnya gini sih, kayak misalnya zaman dulu tuh mungkin yang berkembang radio kenapa ya karena Anda tahu sendiri lah perkembangan teknologi gitu ya, terutama di bidang televisi itu lagi berkembang zaman itu gitu loh. Jadi masih betul. satu gambarnya masih hitam putih gitu. Kalau diingat juga ya di zaman dulu juga kan kamera gitu. Kamera aja kalau kalian foto kan masih pakai serbuk mesiu gitu loh, yang biasanya buat perang gitu loh. Nah, dia flashnya tuh pakai serbuk mesiu, hasilnya kebalik gitu. Hasilnya kebalik dan itu kayak masih perlu diedit gitu gitu. Dicelup-celupin Betul. kayak ya saya bukan anak fotografi ya. Jadi maksudnya anak-anak fotografi yang analog-analog loh. Ya, dulu Iya, masih punya analog. sih aku ya. Jadi kayak lihat film dia kayak film coklat-coklat gitu kan ya. Hasilnya nanti bisa berwarna gitu ya. Diingat-ingat lagi ya kayak nostalgia gitu ya. Tapi sekarang sih zaman sudah canggih, ada filter loh. Loh, Ya. Anda kaum pakai filter Anda. Loh gitu ya. Oke, kembali ke topik ya. Jadi kayak masih zaman berkembang gitu kan. Terus, televisi itu akhirnya mulai masuk ke comes to light gitu ya kayak itu ketika pertama kali mereka introduce warna gitu. Jadi langsung Oh ya iya, pasti betul. kayak orang-orang kan lebih di apa ya? Visual pleasing gitu loh, kayak dipuaskan secara visual juga selain karena suara gitu kan. Kalau radio kan suara doang gitu. Ya akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang berbicara dan bergerak gitu. Ya itu makanya akhirnya TV booming. Ya akhirnya channel-channel TV mulai booming semua. Terus kayak acara-acara TV, acara-acara sore gitu ya. Mungkin jadi booming semua. Betul. Ya itu sih. Kayak gitu. Dan fun fact ya bahwa sebenarnya dulu itu ketika di TV itu channel itu cuma satu pertama teman-teman. Tahukah kalian channelnya apa? Yaitu semoga aku nggak salah ya. Semoga nggak salah. Harusnya TVRI. Nah, dulu itu channel pertama itu TVRI teman-teman, ya kan? Kalian kenal? Kalau kalian kenal, udah berarti kalian tua. Sudahlah. Udah, ngaku aja. Tua sudah. Tapi sekarang masih ya? ada kan ya channelnya? Ada. Nah, pertama kali itu channel itu TVRI teman-teman yang muncul. Itu kayak awalnya ya sama yang tadi saya bilang hitam putih. Jadi kayak acara-acara dulu itu juga hitam putih dan memang semakin berkembang ketika teknologi TV itu sudah menemukan warna. Ya itu udah clear banget ya. Maksudnya ketika kita lihat sesuatu yang hitam putih dan berwarna pasti beda kan. Pasti kan lebih menarik yang warna lah ya.
Nah, sejak itu memang perkembangan televisi itu semakin berkembang. Jadi channel tuh nggak cuma TVRI, mulai muncul yang lain kayak JTV, muncul kayak Metro TV, RCTI, dan Transmedia segala macamnya. Itu dan acaranya pun makin variatif. Maksudnya sadar nggak sih dulu kalau sekarang kita bahasnya yang dulu ya. Kalau yang sekarang nanti belakangan. Tapi kalau acara dulu itu kayak banyak nggak sih, Zep? Maksudnya beragam gitu loh. Kan kamu juga pasti sempat ngikuti era TV maksud kamu kan? beragam itu apa? Yang mendidik gitu ya, atau Variatif. yang Loh, variatif. Kita bahas mendidik enggaknya itu di belakang nanti saya. Ya, Oh tapi iya. maksudnya Oke. zaman dulu itu kan kayak variatif tuh acaranya. Kayak TV itu mungkin karena waktu itu TV itu cuma salah satu sarana ya. Maksudnya yang benar-benar pusat, makanya TV itu berusaha menampilkan untuk semua segmen. Jadi untuk anak kecil, untuk semua pasar, sorry. Untuk anak kecil, untuk orang tua juga, untuk ya remaja. Makanya kayak variatif gitu loh. Iya nggak sih kamu? Zaman dulu ya. Zaman dulu tuh mungkin lebih ke arah spesifik gitu. Gitu. Betul, Misalnya betul. sebelum TV One ini apa namanya? La TV. Kamu tahu nggak La Oh TV? iya, betul. Gambarnya Garuda Betul, itu. tahu. Nah, Tahu dong, ini La bukan TV. promosi ya, tapi ya kayak ya itu memang fakta gitu. Channel itu ada gitu. So, La TV itu dulu memang kayak channel-channel politik ya. Memang sampai sekarang TV One masih channel politik gitu. Jadi ya salute to that gitu ya. Terus kayak contohnya apa ya yang berubah kayak aku bisa bilang kayak RCTI, Global TV, Global Berubah TV. sih. Sekarang kan dulu apa ya Global TV? Dulu itu lebih kayak banyak lengkap sih dulu tuh, ada kartun, terus juga Nah, ada Global TV itu kalau nggak salah yang aku dulu olahraga. MTV. Ya. Iya, Nah, maksudnya untuk jadi, anak muda. channelnya Anak untuk khusus muda. anak muda gitu. Tapi kan sekarang udah Anak menjalar gitu ya. Udah macem-macem gitu. Terus kayak RCTI itu dulu nggak sinetron gitu kan. Dulu itu kayak Iya. apa ya? Kayak berita-berita harusnya Berita. gitu. Pokoknya dulu itu lebih Seputar populer Indo. ke berita. Seputar Indo dulu itu sangat Seingatku terkenal sih dulu tuh di RCTI. lebih terpusat ke berita sampai akhirnya kita tuh nontonnya itu terbatas gitu ya. Jadi kayak kita tuh nontonnya ya paling ya apa Indosiar gitu ya rasanya gitu. Terus kayak Indosiar tuh dulu ada kayak legenda-legenda Kartun. itu bagus ya Oh dulu. iya. Terus akhirnya RCTI adapt gitu. Kalau nggak salah Jaka Tingkir kayak gitu-gitu loh. Betul. entah mana yang duluan ya gitu. Jadi kayak ada film-film kayak gitu. Terus kayak bukan film, serian, sorry. Terus akhirnya kita muncul channel Space Tune gitu. Wow. Channel andalan anak-anak gitu kan. Ya mau nggak Iya, mau iya, kayak betul. dia tuh berhasil kayak beli license-nya. Aku nggak tahu ini beli license atau enggak ya. Tapi ya aku harap mereka beli. Tapi ya mereka beli license kayak anime-anime gitu. Terus kartun-kartun Ya, semua di sana. Kartun. Gitu. Betul. Jadi ya Space Tune sempet kayak tutup gitu kayak aku bingung kayak kamu bingung gak kayak aduh ini film-film kesukaan saya gitu hilang gitu. Ya, Akhirnya Hah? karena kan Space Tune itu, jadi kalau kalian belum tahu, mungkin ada yang belum tahu kalau Space Tune itu apa. Jadi Space Tune itu benar-benar satu channel yang full acara anak-anak semua dari pagi sampai malam gitu loh. Jadi memang kalau dulu memang kalau misalkan kamu mau habisin waktu ya udah nonton aja Space Tune gitu kan, terlepas itu film kesukaanmu atau enggak, tapi yang pasti itu full film anak-anak, nggak ada kayak berita Nggak lain ada. atau acara lain, itu nggak ada. Jadi full memang bahkan itu channel buat manusia di sana nggak ada ya semua animasi nggak sih anak-anak. atau ada acara atau ada acara ada kayak acara gitu? Apa? ada yang aku lupa judulnya, tapi yang itu kayak misi-misi kayak Temple Run gitu loh. Itu kan real orang barat yang nggak main. tahu. Kayak Jadi ada kayak misinya. reality show Ya, gitu ya ya kayak reality show zaman itu. Ya tapi juga anak-anak, teka-tekinya juga seputar anak-anak oke. gitu. Katanya nggak menarik bagiku makanya nggak aku tonton. Ya, tapi terlepas dari itu kan memang tujuannya kan untuk anak-anak gitu loh, Space Tune itu. Kayak gitu. Ya kayak gitu sih maksudnya kalau dari aku ya kayak channel TV itu dulu kayak gitu maksudnya tersegmen jadi kita milihnya tuh ngerti gitu loh
kayak gitu. Itu zaman dulu. Mungkin ya dari penjelasan ZB itu yang aku bilang variasinya banyak itu ya opsinya itu banyak gitu loh. Maksudnya kalau kamu nggak mau lihat channel berita ya udah jangan lihat Ya, RCTI benar-benar. pada waktu Nah, itu. iya, benar-benar. Kalau kamu nggak mau lihat sinetron ya udah jangan lihat ya Indosiar gitu ya kalau nggak salah Ya. tadi atau SCTV itu juga sinetron biasanya. Yo, bro, ada Cinta Fitri sampai berapa season loh? Saya nggak tahu 7 ya. season. Cinta Fitri, season. bro. Nah, jadi dulu itu kayak beragam banget gitu loh. Acaranya tuh sangat-sangat beragam. Maksudnya pilihannya tuh banyak. Kalau sekarang kan, nah kita mulai bandingin ya. Nah kalau sekarang itu kan kayak semua itu memakai pola yang sama gitu. Kalau kita lihat sekarang sinetron, pola yang ya sama. SCTV ada sinetron, RCTI ada sinetron gitu kan. Hampir semua lah. Kalau TV One ya memang spesifik sih dulu. Dari dulu sampai sekarang ya channel berita. Makanya dulu ketika LaTV ganti TV One itu jujur ya, ketika LaTV ganti TV One itu aku agak kehilangan sih. Soalnya dulu kan LaTV memang betul channel politik, tapi kan ada kayak kartun-kartun Mandarin tuh loh, kayak God of Gambler, kayak Happy Ghost. Wah, gak lihat, dia gak lihat nih. Oke. Dia gak lihat. Nah, dulu itu Ya. LaTV itu juga kayak gitu, terus juga kartun-kartun beberapa. Nah, makanya ketika jadi TV One yang full kayak gitu kayak kita astaga. Agak wadidaw ini. Nah, kayak tapi kalau sekarang itu monoton gitu loh. Kayak TV tuh ya udah ya mau lihat channel apapun sama kecuali RTV sama Net TV kalau aku boleh bilang. Kalau yang sekarang yang agak beda, yang masih ngasih variasi itu Net TV sama RTV sih. Tahu ya, aku udah jarang nonton TV jadi. Nggak, maksudnya variasi yang aku bilang ini mungkin lebih ke acara kayak anak-anak sama anak mudanya gitu loh. Kalau sinetron kan cenderung untuk ya keluarga kan. Nah, maksudnya ya untuk orang tua lah. Tapi kalau Net TV sama RTV itu masih ya ngasih space buat acara-acara anak muda. Kalau menurutku ya. Nah, itu makanya kan sempat waktu ada berita Net mau tutup kan agak bingung tuh. Maksudnya kayak orang-orang kayak aduh ya kalau Net tutup ini. Kalau nggak salah pengganti Space Tune itu ya channel Net TV itu gitu. Kalau nggak salah. Jadi channelnya tetap sama, nomor channelnya tetap sama. Misalnya channel Space Tune kalian di 11, ya Net TV nanti jadi 11 gitu. Terus ya intinya ya kayak ya pasti kan mereka udah kayak targetnya pasti anak-anak muda gitu. Makanya ketika mau tutup ya kita kayak ini baru ganti kok tutup gitu. Ya untungnya sampai sekarang bertahan. Ya makanya. Nah terus juga media zaman dulu. Nah ini mulai seru nih. Apa ini? Nah kalau media zaman dulu itu kan cenderung mendidik, ya kan. Kalau stigma media zaman sekarang itu kan sudah berubah ya, jadi full entertainment. Aku nggak bilang full entertainment ya, benar. tapi full entertainment. Nah tapi kalau zaman dulu itu kayak acaranya itu memang sorry to say lebih berfaedah gitu loh dari zaman sekarang. Waduh, Pak, jangan tangkap saya Pak ya, jangan tangkap saya Pak. Nggak, maksudnya gini loh, maksudnya ini dari sisi penonton lah ya, dari sisi penonton. Ketika dulu kita dikasih lebih banyak opsi untuk memilih tontonan kita, ya benar. itu kayak banyak kita apa ya, maksudnya karena pilihan-pilihan itu tuh kayak opsi-opsi itu yang ngasih kita ya apa ya, aku kok jadi belibet ya, maksudnya opsi-opsi itu yang memberi ruang untuk acara itu ngasih pendidikan gitu loh. Jadi kayak misalkan dulu itu karena pasarnya lebih beragam gitu ya dulu, jadi itu kayak ada ruang kayak misalkan si Unyil itu untuk masuk. Si Unyil kan juga ngomong soal pendidikan kan buat anak-anak. Terus juga ada apa itu si Otan itu maskotnya aku lupa. Dunia hewan. Dunia hewan. Ya, itu maksudnya acara-acara kayak gitu ta. Maksudnya kayak maksudnya itu laptop si Unyil gitu kan. Terus kayak bola gitu kan. Maksudnya dulu itu nggak cuma entertainment oriented gitu loh, tapi juga ada pendidikan dan channel-channel kayak gitu itu juga laku gitu loh dulu.
maksudnya juga banyak yang nonton gitu loh. Tapi kan media zaman sekarang kan beda ya. Karena sudah ada rating, Yo, sudah lebih ya, tahu mereka duit gitu soalnya kan. lebih penting itulah ya. Namanya juga bisnis gitu kan ya. Bisnis cuma yang apa Betul. yang mereka jual adalah televisi, acara televisi gitu. Betul. Betul, Tapi kalau betul. Ya, misalnya ini kayak ya kita kan diskusi ya. Jadi aku kayak betul diskusi. sok-sokan jadi pembela gitu. Oh, siap, siap. Nggak mungkin kayak Ya apa gini. ya apa menurutmu? Kita nggak enjoy acara itu karena kita udah semakin dewasa Mungkin. gitu. Mungkin. Kenapa? Salah Mungkin. contohnya gini. Aku nggak promosi lagi gitu. Tapi ini channel acara di suatu channel. Inisialnya OVJ ya gitulah. Itu bukan inisial Iya dong. iya iya Itu itu memang semua kayak singkatan yang dong. terkenal gitu. Tapi ya OVJ ini kan kayak dulu tuh kayak aku setiap hari kan makan malam ya. Kan itu jam makan malam juga kan. Kayak jam 7 jam 8. Aku selalu nonton OVJ gitu. Kayak pas makan itu kayak ya itu kayak teman barengannya makan gitu. Nah, tapi ya di sisi lain setelah kita ya bukan karena ada beberapa member yang diganti, terus ada member baru. Terus kayak ya aku akhirnya nonton lagi gitu. Sebelum member diganti pun aku sedikit ya mengurangi gitu. Kayak kenapa aku harus nonton ini gitu. Tapi pas selanjutnya kayak misalnya pas yang member-member baru ini juga ya aku sedikit kayak ya bisa dibilang nggak mau nonton lagi gitu loh karena kayak mau gimana ya pasti Betul, betul. bisa Betul, dibilang betul. kalau mereka itu Betul. cuma full entertainment memang bisa dibilang gitu. Jadi aku lanjutin sedikit ya. Jadi terakhir ya karena OVJ itu kita kan ya itu tadi akhirnya aku setelah berapa lama gitu sebelum case-nya ganti ya aku berhenti nonton karena ya aku merasa kayak ya gimana ya aku nggak tertarik lagi gitu loh kayak gitu maksudnya kayak sense-nya itu beda gitu tapi entah kenapa ya mungkin banyak masyarakat di luar sana yang lebih senang dengan acara konten-konten kayak gitu kayak literally kayak menghibur gitu kan kayak aku nggak tahu sekarang ada jalan ceritanya ya dulu kan ada kayak jalan ceritanya gitu kan kayak Parto jadi dalang apa itu namanya kayak gitu nah kayak jadi naratornya gitu kan terus ya mereka ngikuti alur cerita tapi ada guyonan-guyonannya nah, tapi sekarang ini rasanya skripnya lebih hilang gitu jadi kayak ya bener-bener random gitu kayak ya aku nggak bisa gitu karena ya gimana kan ya kalau masyarakat luar sana lebih suka ya terusin aja gitu kan mengalirkan uang gitu mengalirkan sponsor gitu itu kayak gitu jadi kayak ya mungkin itu sih kayak yang aku merasa beda di segi edukasinya itu di sana. Ya, itu ya, teman-teman ya. Tapi aku juga ngerasa bukan karena dewasanya juga sih. Maksudnya tadi kan argumenmu kan karena kita dewasa, makanya kita nggak Heeh. interest gitu ya. Tapi dari acara TV-nya juga gitu loh, dari apa yang ditampilkan di media itu juga kayak gitu loh. Kalau dulu tuh kayak semua media itu fokus untuk menjangkau semua pasar, tapi sekarang nggak. Media hanya fokus ke satu pasar yang memang memberikan untung yang besar. Nah, itu juga terbukti nggak cuma dari acara TV ya teman-teman ya, tapi itu juga dari headline berita. Kalau kalian bandingkan headline berita zaman dulu dan sekarang, maksudnya kalau zaman dulu tuh kayak ya ada segmennya gitu loh. Kalau Jawa Pos, Ya, kalau koran ya, ini ngomong koran ya. Kalau koran Jawa Pos tuh ya ada segmennya apa. Nah, tapi kalau berita sekarang itu kan kita kan juga lihatnya kan di internet ya, mostly ya. Eh pasti lebih dicondongin berita-berita yang memang untuk rating gitu loh, untuk apa ya? Ya untuk narik media mas, untuk narik masuk akal, orang-orang masuk lebih akal. banyak. Nah, jadi bukan karena kita semakin dewasa, betul dewasa itu salah satu faktor. Tapi tapi juga dari sisi medianya itu juga sekarang kayak cuma fokus ke satu pasar. Nah, itu yang buat itu yang menurutku itu yang membuat acara TV atau apa yang ditampilkan media itu ya monoton, ya cuman untuk kalangan tertentu. Ya, Nah, mungkin ada yang bilang kayak gini, lo ya tinggal nggak usah nonton. Betul, iya, itu memang ya, solusinya. Tapi maksudnya it's nice to have gitu loh. Maksudnya it's nice to have itu apa? Ya lebih menyenangkan kalau kita punya banyak opsi sih. Sebetulnya
seru loh nonton TV tuh. Kayak zaman-zaman dulu tuh ya aku cukup enjoy sih nonton TV. Nggak tahu kalau kamu, Zep. Tapi Enggak, soalnya lebih aku tepatnya gini, kayak misalnya TV itu kan sebagai, ya tadi kamu bilang sendiri kan perabotan gitu. Perabotan yang biasa ditaruh mana? Ruang keluarga ya kan. Nah, maksudnya betul, kalau betul. kamu mau enjoy your family time ya Iya, TV kan pasti nyala kan. Nah, TV nyalanya Iya. masa programmu kayak apa? betul. Oke lah berita gitu ya. Ya kayak keluarga aku sih berita gitu. Karena ya kita enjoy gitu, kayak update-update kayak oh apa ini berita apa ini? Wah, apa ini berita itu kayak gitu. Nah, tapi kan kayak ya itu kan salah satu cara untuk ya family time gitu loh. Nah, kalau misalnya Betul. acara-acara yang tampilkan nggak bermutu, ya akhirnya kita kan beralih ke HP dong. Betul. Nah, akhirnya Betul. komunikasi di dalam keluarga kan nggak terjadi. Ya kayak gitu aja sih. Ya itu pandanganku deh ya, nggak tahu ya. Maksudnya kayak gitu. Iya. Ya itu. Makanya kalau zaman dulu itu kan ketika nonton TV itu kan kayak deketin sama keluarga juga kan. Karena sambil nonton, sambil diskusi gitu loh. Kalau zaman sekarang ya beda. Tontonannya YouTube, tontonannya handphone, semuanya personal. Ya nggak nyambung gitu loh. Agak susah untuk komunikasinya. Nah, jadi apa ya, kayak berubah gitu loh. Apa yang media, gini menurutku ya, objektif medianya itu berubah. Kalau dulu mungkin menangkap semua segmen pasar, menangkap semua Iya. usia, terus ya menampilkan yang sesuai. Kok sekarang itu enggak? Yep. Gimana caranya aku dapat rating lebih tinggi, dapat uang, dapat apa ya. Makanya ya seklasik-klasiknya visi, seklasik-klasiknya tujuan itu ngaruh teman-teman. Kalau tujuannya sudah uang, susah sih. Pasti condongnya ke situ. Tapi memang kalau aku ngomong dari sisi konsumen ya. Yeah. Tapi memang kalau dari sisi bisnismen, ya itu nggak salah. Aku nggak bilang itu salah loh ya. I mean ya, bisnis is Pastilah bisnis. engagement rate pasti Gitu yang loh. dicari. Ya bisnis is bisnis. Nggak bisa ngomong. Itu beda konteks, nggak bisa ditabrakkan teman-teman. Tapi kalau dari sisi penonton ya, I wish I have more gitu ya untuk dilihat. Maksudnya ya kayak dulu gitu. Nah, ini juga pembahasannya menarik ini. Ngomong soal media zaman sekarang dan zaman dulu. Zaman dulu itu kayak siaran-siaran TV itu jauh lebih open. Ya nggak sih? Maksudnya lebih open itu kayak nggak ada sensor. Kayak biasa aja gitu. Sensor itu kayak, oke. kayak biasa. Kita Nah, tapi pengen sekarang kan, membahas sesuatu yang lagi hot gitu ya. Yang nah, tapi sekarang kan ada departemennya lagi hot gitu. gitu ya. Tapi ya, sekarang kan ada sekarang kan ada KPI Nah, gitu kan. Which is yang ya katanya yang bertelur ya, apa telur-telur. ya Tuh, ya. Oke. sekarang kan ada KPI gitu yang harusnya ngatur lah apa yang dilihat. Ya mungkin dulu ada, teman mungkin dampaknya nggak kayak sekarang. Nah, semua itu ngerasaannya ketika sensor itu diperkenalkan gitu loh. Kalau dulu lebih cantik mainnya, dalam artian kalau dulu ada adegan yang nggak senonoh langsung dipotong dengan iklan. Yeah. Ya nggak sih, Zep? Maksudnya dulu kan kita juga sering lihat acara film-film kan juga banyak kan di TV. Nah, kalau misalkan sensornya itu kayak gitu bentuknya, jadi bukan kayak di blur yang kayak gitu ya. Benar. Dan itu sebenarnya ya, itu ngaruh banget tuh sama pola pikir masyarakatnya nonton. Kalau dulu itu lebih open, jadi orang itu menganggap oh biasa kok, sudah biasa. Nah tapi kalau menurutku ya, kalau misalkan ada blur, orang itu jadi mikir kayak, loh ini kenapa sih kok di blur? Sehingga mereka nyari, dan ketika mereka menemukan sumber yang nggak tepat, itu wadidaw sih. Ya nggak sih? Maksudnya, Aku nambahin kayak kata-katamu ya. Ini ada hubungannya sama episode kemarin gitu. Rasa penasaran gitu. Rasa penasaran. Jadi kalau udah ditutupi gitu kan anak-anak jadi penasaran gitu. Terus ada anak pentolan gitu yang, wih, gua punya link nih, ngene. nah kan Kayak ini gitu. link Oke, ajaib. back to you saya. Nah itu jadi kayak apa ya? Ya karena mungkin sesuatu yang dianggap biasa ya orang-orang kan biasa gitu loh. Tapi ketika kamu sudah kayak sensor dan segala macamnya itu udah ya orang akan nganggap itu nggak biasa gitu loh. Kayak ya contoh paling sederhana kayak SpongeBob lah. Maksudnya acara anak SpongeBob. Terus kamu sensor bajunya Sandy, karakter Sandy. Ya anak-anak yang dulu waktu zaman kita yang nonton
tanpa sensor ya kayak oh biasa aja gitu loh, nggak ada masalah. Toh ya nggak kenapa-napa. Tapi ketika disensor, orang itu kayak, loh kenapa ya kok badannya disensor? Terus mereka nyari-nyari, ya itu tadi, terjadilah link ajaib itu kan. Makanya, aku juga merasa bahwa kasus-kasus kayak pemerkosaan apa sekarang itu ya karena itu sih dampaknya. To be honest saya loh ya. Menurutku sih Karena gitu. aku yakin sesuatu yang di restrain, gitu, sesuatu yang ditahan-tahan, lama-lama itu akhirnya melonjaknya itu lebih kebacut. Gitu. Kenapa? Kayak misalnya gini, Betul. anggapannya kayak ada apa ya? Misalnya ada kayak dinding gitu ya, dinding gitu. Terus ini alirannya itu misalnya kecepatannya normal gitu ya, Jret, gitu. Terus habis itu ketika dinding itu udah nahan airnya gitu ya, kan pasti kayak tekanannya jadi semakin besar loh. Tekanan di area itu, misalnya ke pipa gitu ya. Terus kita aliri terus nih gitu, dengan kekuatan yang terus menerus. Ya aku tahu ini mungkin secara fisika salah gitu ya. Tapi ya kayak gambarannya gitu, kayak tekanannya itu kan semakin lama semakin besar gitu. Nah, maksudku Betul. di sini adalah ketika penghalang itu dirilis, itu kan pasti kayak tekanannya kayak duar gitu. Duar kayak gitulah maksudnya. Dia kayak wah kayak kita sebagai anak kecil gitu ya, kayak melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang sebenarnya gitu, gitu kayak gitu. Nah, biasanya kayak efeknya tuh pasti lebih besar gitu loh. Jadi ya gitulah gambaranku, kayak memang secara fisika salah, cuma ya you get what I mean lah ya. Ya itu segala sesuatu yang kayak di batas-batas. Maksudnya gini, bukan berarti nggak boleh ada batasan. Of course Ya, harus. batasan Karena kalau adalah nggak ada penting. batasan liar gitu. Tapi ada hal-hal yang nggak harusnya dibatasi, itu dibatasi sama media sekarang gitu loh. Kayak paling gampang ya sensor-sensor itu. Sudahlah, nggak usah pakai sensor. I mean itu hal, kalau kita nganggap itu biasa, ya itu akan biasa juga gitu di mata masyarakat. Nah, tapi kan dengan penggambaran media yang seperti itu, jadi seolah-olah lo kenapa sih kok harus disensor, dan akhirnya mereka nyari dan sumbernya nggak tepat, dan ya wadidaw gitu. Terus juga selain penyalahgunaan itu media itu dan KPI, juga berita-berita itu juga sekarang itu agak susah gitu loh untuk dipercayai. I mean, kalau dulu itu ketika kita ngutip dari berita Kompas, dari apa, itu kayak mereka tuh sudah memastikan itu valid gitu loh. Tapi sekarang kan media itu juga banyak kan, nggak cuma Kompas, nggak cuma apa, tapi Ya, juga banyak yang isinya tuh sorry tuh saya itu hoax, juga isinya juga ya, nggak, kurang tepat, belum, atau isinya tuh kayak narasumbernya belum mengokekan tapi mereka sudah publish. Nah kayak sedih gitu loh. Kalau dulu tuh kayak kita bisa percaya kalau koran tuh sangat akurat. Oh iya ini pasti fakta. Tapi sekarang itu kayak semua orang itu bisa nulis, semua orang bisa publish gitu ya. Dan itu yang buat kayak informasi itu kayak terlalu banyak, dan karena terlalu banyak juga banyak yang nggak tepat, akhirnya kita bisa banyak misleading banget gitu loh. Itu juga media itu sangat sangat bermain di situ, media baca gitu kayak. benar-benar. Ya nggak sih, kayak dulu itu jauh lebih mudah untuk cari berita yang valid gitu loh. Lebih tepatnya gini, kita kan sudah sangat awam gitu kan ya dengan apa yang namanya internet. Tapi kita belum sangat awam dengan konten-konten yang membangun internet gitu. Ya, maksudnya bukan konten-konten, maksudnya kayak apa ya? Apa ini namanya? Kayak bagian-bagian dari internet Bagian. gitu. Contohnya IP, website, terus apalagi kayak ya ada istilah-istilah baru kayak clickbait dan segala macam gitu. Tapi yang mau aku tekankan di sini itulah website gitu. Karena ya orang-orang tuh jarang memperhatikan jelas website itu dari mana gitu loh. Betul. Jadi misalnya ada gampangannya itu kayak ya pasti kan banyak tuh penipuan dari bank. Betul. Ya kan? Itu gampangannya telepon sih. Dan biasanya teleponnya itu pakai bukan nomor official mereka gitu loh. Nah itu yang juga bikin susah sales juga sih. Jadi kan sales kan nggak mungkin dari teleponnya official bank aja kan. Jadi pasti pakai WA sendiri atau pakai telepon kantor sendiri. Nah nomornya itu kan official. Akhirnya mereka kena imbasnya. Oke, back to the topic gitu. Jadi kan kadang ada nomor-nomor tuh yang ya nggak official tapi mereka ngakunya official. Nah kayak gitu-gitu tuh mereka kurang.
gitu. Nah, apalagi website. Website itu kadang kamu bukanya itu misalnya ya www.beritaini.com. Itu official misalnya. Itu yang otentik, berita-beritanya no hoax gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh ketika memang kamu ngetiknya beritaini.com gitu. Nanti setelah kamu masuk itu websitenya bisa ganti. Alamat addressnya gitu. Itu ya mereka yang kurang jago gitu. Tapi kalau udah jago, tetap berita ini, cuma mungkin tulisannya beritaini.com gitu. Atau mungkin beritaini.web gitu. Jadi belakangnya yang beda. Nah, itu sih orang-orang yang perlu perhatiin kayak gitu. Itu sederhananya. Tapi ya lebih kompleksnya lagi ya. Mereka pasti langsung lihat isi headline, ngelihat headline, terus ngelihat isi berita. Nah, kalau melewati step-step itu ya nggak tahu ya. Ya banyak sobat-sobat gurun di luar sana gitu ya. Gitu. Ya. Jadi emang suram sih. Maksudnya kalau ya tapi ini juga konsekuensi dari perkembangan teknologi. Jadi kita nggak bisa tolak gitu loh. Nggak Tapi bisa tolak. Benar. yang kita bisa lakukan adalah ya lebih aware lah. Kalau nggak semua yang kita lihat itu benar. Nah masalahnya kenapa kok mereka juga memilih untuk kayak berita-berita gitu? Karena kan juga sumber penghasilan tuh. Nah sekali lagi, maksudnya zaman sekarang itu kayak objektifnya itu uang gitu ya. Tapi ya sedih juga kok misalkan harus mengorbankan kayak karena tadi definisi media ingat ya. Definisi media itu kan untuk menyampaikan sesuatu supaya orang itu lebih paham. Nah kalau misalkan yang disampaikan juga nggak bermanfaat ya kasihan gitu loh yang nonton. Gitu loh, kayak ya mereka sudah nggak dapat apa-apa malah dapatnya hoax gitu kan. Jadi ya suram sih. Tapi ya gimana ya. Terus aku mau balik lagi sih ke dampak yang sensor-sensor itu. Gampangnya gini, kayak misalnya oke lah gitu. Mungkin itu nggak sesuai dengan norma-norma agama gitu kan ya. Kan karena tujuan dari pensensoran itu adalah untuk melindungi kita-kita yang untuk tidak menggoda gitu ceritanya. Supaya bisa mencegah lebih lagi gitu. Nah, tapi masalahnya adalah pensensoran di rokok gitu. Jadi aku nggak tahu ya. Mungkin kalau aku sudah males gitu kayak nonton film di channel TV gitu. Tapi kalau misalnya kamu merhatiin rokok gitu, kayak rokok tuh dipegang, tapi disensor gitu. Kayak gini, misalnya aku pakai efek blur gitu, kayak di blur gini. Nah ini, kayak di blur gini. Cuma asapnya nggak di blur. Apa itu? Masa bakar lidi gitu kan? Nah kayak gitu. Cuma ya itu gini. Kalau kamu adapt gitu ya, adapt film Amerika ya pasti mereka membuat film berdasarkan budaya Amerika. Betul sekali. Nah, kalau kamu masukkan ke Indonesia, terus ya sorry aja disesuaikan dengan norma Indonesia, oke boleh lah, boleh. Gitu. Tapi ya gimana gitu kayak kita mau nonton ya males gitu. Jadi mending nonton di ya salah satu platform movie terbaik, Netflix gitu. Kan mereka juga menyediakan film yang whole gitu. Ya buat apa? Netflix. Terus ada yang mau nonton juga, katanya nggak ada pajak. Gimana lagi? Iya. Ya kayak gitu sih singkatnya. Jadi kayak gini sih, kayak media itu jadi media itu kayak berdampak banget gitu loh buat kehidupan kita. Maksudnya kenapa kok sekarang ada konspirasi? Kenapa kok semua orang percaya ada itu? Itu juga salah satunya, sorry itu saya. Itu juga dari media. Gitu loh kayak apa yang ditampilkan di media itu buat membangun asumsi yang aneh-aneh. Makanya muncul gitu loh kayak konspirasi ini. Dan ya apa? paling bahaya itu ya waktu COVID itu sih. Waktu COVID ini aku bener-bener bahaya sampai percaya bahwa ini konspirasi elit global. Ini nggak percaya COVID ada. Nah masalahnya gitu loh. Kalau misalkan udah nggak percaya gitu terus nggak ngambil vaksin terus juga nggak mau pakai prokes, itu wadidaw sih. Wadidaw. Itu kayak suram gitu loh. Nah
Kenapa kok muncul konspirasi? Karena ya media, diskusi di media gitu loh. Nah makanya karena media itu sangat berdampak sama kita. Ya kalau aku kan nggak bisa, kita kan nggak bisa ngomong orang-orang yang di media ya. Yang kita nggak punya akses juga. Tapi buat kalian yang dengerin kita, ya intinya lebih aware lah sama apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar. Karena ya kalian tahu kan kalau ada beberapa tuh yang settingan gitu loh. Atau ada beberapa tuh yang kurang tepat, kurang jelas. Apalagi kalau misalkan kalian lihat web itu, kalau dulu mungkin bisa polos ya, ambil dari Wikipedia. Tapi Wikipedia pun itu bisa diedit loh teman-teman. Ingat ada tombol yang namanya sunting di situ. Atau edit gitu ya. Itu kamu bisa edit beritanya gitu loh. Berarti kan nggak valid gitu loh. Benar. Atau kamu nonton di web yang blogspot. Itu blog teman-teman. Blog itu berarti kamu bisa nulis pribadi. Gitu loh. Ya mungkin kalau dulu SMP SMA buat presentasi kita ambil dari situ lah ya. Tapi kalau kamu kuliah, percayalah kamu nggak boleh sih ngambil sumber web yang model-model blogspot, model-model WordPress, model-model apa lagi. Ya pokoknya harus formal kayak .com, .co.id. Kenapa? Karena web yang kayak gitu tuh domainnya itu sudah kayak verifikasi gitu loh. Sudah kayak teruji lah. Ya memang sih kadang-kadang ada, walaupun udah teruji tapi informasi ini agak wadidaw ya ada sih. Nah makanya itu perlu aware gitu loh. Kayak karena media itu sangat berdampak ke kita. Makanya be careful with what you see, what you hear gitu loh. Itu sih kalau menurutku ya kalau soal media ya. Ya. Ada tambahan nggak dari kamu? Ya apa ya? Mungkin kalau sebagai ada tambahan nggak? Sebagai kalimat penutup ya. Gila. Oke, halo. Yo, masuk. Meninggal dong. Ya, siapa di mana? Bintoro, kopi luwak yang nggak bikin kembung. Oke. Menutup. Oke, mungkin tambahan dikit ya, kayak maulah tahu gitu ya, maulah cari tahu gitu, karena ya nggak usah jauh-jauh deh, kayak di lingkungan rumahku sendiri juga kayak alasan paling simpelnya sih ya kayak ya udah tua gitu, ya udah ketinggalan, enggak lah. Selama kamu hidup di dunia ini, nggak ada yang namanya ya udah atau ya udah ketinggalan gitu. Adanya terlambat juga gitu. Adanya cuma terlambat gitu. Ya seperti orang-orang di luar sana bilang gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu loh. Jadi ya itu sih. Itu kalimat kuncinya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. So let's change this thing gitu kayak pemikiran ini gitu kayak masih banyak kok kayak metode-metode yang bisa dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang mendidik atau menyampaikan sesuatu yang menghibur gitu ya. Seperti itu saya kayak betul. TikTok kan sekarang juga udah banyak orang-orang yang ngambil konten-konten kayak pendidikan gitu ya. Tujuannya adalah edukasi gitu, edukasi ke penontonnya gitu. Terus juga betul. Aku nggak tahu ya, ini bukan promosi lagi, tapi kan ya Najwa kan bangun kayak perusahaan narasi ya namanya gitu. Betul. Beritanya juga dikemas secara menarik gitu kan, secara media sosial gitu. Secara media sosial tuh mereka merangkumnya dengan menarik gitu, kayak ada visual yang menarik, terus kayak ya berita mereka juga berisi gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus untuk pemilihan konten sih ya aku nggak tahu ya. Karena ya sekali lagi aku udah jarang nonton TV ya, karena ya itu kayak aku pikir gitu kayak wasting time gitu. Karena ya di dunia yang cepat ini aku merasa kayak ya aku mending rehat-rehat di ranjang gitu. Terus menonton TikTok atau menonton Instagram lebih menarik, entah kenapa.
gitu ya. Tapi ya kalau mau mengembalikan ya, that's okay. Ya, it's up to you ya. Organisasi di luar sana gitu yang lagi hot gitu ya. Kok bisa gitu loh ya. KPI kok bisa KPI ini. Ya udah. Iya, iya. Udah. Ya aku harap urusannya cepat selesai ya kan. Nggak diulangi lagi. Banyak orang juga kalau kamu mau lihat itu podcastnya bukan promosi lagi, podcastnya Deddy Corbuzier sama Dr. Tirta. Dia juga bahas tentang organisasi itu. Ya apa yang harus dilakukan oleh pimpinannya gitu ya. Kalau nggak sadar diri ya oke, gitu ya terserah gitu ya, kita lihat juga mental petinggi Indonesia gitu kan ya oke. Ya, That's it we'll see from lah ya. gitu. Oke. Thank you guys once again. Don't forget to like, share, Yoi, dan don't forget subscribe to like. YouTube channel kita. Ataupun juga kalian bisa ikutin kita di Spotify. Well, I hope dari sekian banyak podcast ini you get something and you learn something. Karena ya kita mau berimpact lah buat kalian. Media memang punya impact. That's why we put our podcast in it. So yeah, I hope you get something gitu ya dari sini. Okay. Quality content. I think yes, quality content. I hope our quality content will overlap those negative contents. Okay, I think that's all for us. Bintoro NZB sign out. Bye. Sign out.